Selamat pagi, saudaraku terkasih. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi kita. Sebelum kita mulai renungan kita pagi ini, ada baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang kuasa, supaya kita diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami perintah-perintahnya yang disampaikan melalui firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru buat kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan ajaran-Mu pagi ini. Bimbing hamba-Mu, bimbing Tuhan jemaat yang mendengarkan, supaya kami bisa mengerti perintah-perintah-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, pagi ini kita ambil renungan kita yang tertulis dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-24. Mazmur 37 ayatnya yang ke-24, demikian bunyinya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya ulang kembali saudaraku. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tema pagi hari ini saya ambil judulnya, yaitu jatuh dan bangkit lagi. Jatuh dan bangkit lagi. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang motivator dari Malaysia yang bernama Billy P.S. Lim, yang dikenal sebagai pembicara motivasi nomor 1 dari negeri jiran Malaysia. Buku dan program televisinya yang terkenal berjudul Dare to Fail alias Berani Gagal. Program ini dan bukunya sukses tidak hanya saja di Malaysia, bahkan imbasnya sampai ke Indonesia, bahkan negara-negara lainnya. Sebenarnya juga di Indonesia dipadati pengunjung, buku-bukunya sangat laris. Dia selalu mengatakan dalam bukunya atau dalam seminarnya bahwa kalau kita berani gagal, maka ada kemungkinan untuk berhasil. Kalau kita renungkan, pendapatnya ini sangat luar biasa. Orang yang tidak berani mengalami kegagalan justru tidak berani untuk melakukan apa-apa. Pikirannya selalu dirasuki oleh kata jangan tidak berhasil, jangan-jangan akan gagal lagi. Jangan-jangan aku memang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan kalau gagal orang-orang akan menertawakan aku. Jangan-jangan aku memang tidak cocok mengerjakan bisnis ini dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang banyak berhasil dalam kehidupannya dan karirnya, jika kita melihat diwawancarai di TV atau di media sosial, rata-rata pernah mengalami kegagalan, baik kegagalan kecil maupun kegagalan yang besar. Orang yang berhasil biasanya orang yang pernah gagal tetapi tidak terpuruk oleh kegagalannya itu. Orang yang berhasil kembali adalah orang yang berani gagal tapi tidak terpuruk dengan kegagalannya itu. Dan dia berani bangkit kembali dengan lebih cerdas. Dia berani bangkit lagi dengan melihat ke belakang apa hal-hal yang dilakukan dia yang tidak mendukung dia sukses, akan diulang kembali, dipelajari kembali, sehingga akan menghasilkan sukses yang gemilang. Saudaraku terkasih, jika kita hubungkan kata-kata gagal dan bangkit lagi ini dengan tokoh-tokoh Alkitab, ada banyak tokoh Alkitab yang jatuh dalam kegagalan, tapi dia bangkit kembali karena dia mendengar perintah Tuhan. Dia bangkit kembali, bertobat kembali,
mendengarkan kata-kata Tuhan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab dalam pagi ini akan saya sampaikan yang pernah gagal dan bangkit lagi. Tokoh yang pertama mungkin kita sudah sering mendengar namanya, karena dia termasuk salah satu tokoh yang terkenal dan banyak dibicarakan di dalam Alkitab, yaitu tokoh yang bernama Simson. Simson ini adalah tokoh Alkitab yang berdosa dan kemudian bertobat, yang ada di dalam bangsa Israel. Simson merupakan hakim bangsa Israel yang paling terkenal. Bahkan dia termasuk 7 hakim Israel yang terbesar dalam Alkitab. Simson sangat terkenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa di dalam rambutnya yang merupakan pemberian dari Tuhan. Namun sayangnya, dalam perjalanan hidupnya ini, Simson lebih banyak memakai kekuatan fisiknya untuk kepentingan pribadinya sendiri daripada untuk membela kepentingan Tuhan. Ia memakai kekuatan fisiknya terutama untuk membalas dendam pribadi terhadap orang Filistin, bukan untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam membebaskan orang Israel dari kuasa orang Filistin. Hal itu terutama dipicu oleh hawa nafsunya sendiri yang tak bisa dikekangnya, yang berkaitan dengan wanita. Akhirnya Simson juga jatuh karena seorang wanita yang bernama Delila. Akibatnya ia membuka rahasia kekuatannya kepada Delila. Maka atas kerjasama dia dengan Delila, ia ditangkap oleh musuhnya orang Filistin, matanya dicongkel dan ia dipenjarakan. Namun dalam penjara ia bertobat, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, serta memohon campur tangan Tuhan dalam melawan musuhnya orang Filistin yang sedang memenjarakannya. Tuhan mendengar permohonan Simson ketika Simson disuruh melawak di sebuah gedung yang dihadiri 3.000 orang Filistin. Simson merobohkan gedung tersebut dan menewaskan 3.000 orang Filistin di dalamnya. Tetapi konsekuensinya, dosa Simson tetap ada. Ia juga ikut tewas dalam gedung yang dirobohkannya itu. Bisa kita lihat dalam Alkitab, yaitu dalam Hakim-Hakim 16. Pertobatan Simson ini adalah merupakan cara hidupnya yang tidak benar, membuat namanya termasuk ke dalam daftar para pahlawan iman yang sanggup bangkit dari jurang kehancuran atau dosa, bangkit kembali, bertobat kembali ke dalam ajaran Tuhan kita. Saudaraku terkasih, ada tokoh kedua yang sangat terkenal yang juga pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia sanggup bangkit kembali, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud adalah raja kedua Israel setelah Saul dan merupakan raja terbesar Israel sepanjang masa. Daud kemudian tampil sebagai pembela bangsa Israel tatkala Goliat, pahlawan dari Filistin, datang menakut-nakuti bangsanya. Sejak itu Daud menjadi sangat terkenal dan mendapat simpati dari rakyat Israel. Hal ini membuat Saul iri hati kepadanya. Bahkan Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Sejak itu dan seterusnya hingga kematian Saul, Daud selalu diburu oleh Saul, tetapi Daud selalu luput sebab Tuhan menyertai Daud. Barulah setelah Saul mati, Daud bisa menjadi raja bangsa Israel yang sepenuhnya. Bagaimana jatuhnya Daud ke dalam dosa? Ketika Daud berjalan-jalan di atas istananya, ia melihat seorang Batseba yang sedang mandi. Batseba adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan Batseba merupakan 10 wanita paling cantik dalam Alkitab. Lalu Daud menyuruh memanggilnya untuk melakukan hubungan dengannya. Padahal Batseba saat itu sudah menikah dengan Uria, salah satu prajurit Daud.
Ketika dia menginginkan seorang Batseba, dia jatuh ke dalam dosa. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Uria dengan cara menempatkannya di bagian paling depan dalam pertempuran. Akhirnya Uria meninggal dalam peperangan. Setelah Uria meninggal, maka Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Bisa kita baca dalam Alkitab yang tertulis dalam 2 Samuel 11 sampai 12. Hal ini membuat Tuhan murka dan menghukum Daud. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur keras Daud. Ketika Daud mendengar teguran Tuhan, ia pun bertobat dan merendahkan diri di hadapannya. Ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini bisa kita baca dalam Mazmur 51 yang merupakan doa pertobatan Daud. Pertobatan yang sesungguh-sungguh dapat memulihkan kembali kebesaran Daud sebagai Raja Israel yang membuat Israel bangkit kembali. Inilah saudaraku tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya yang pernah jatuh atau gagal tapi dia mampu bangkit kembali. Jadi saudaraku, ketika Anda mengalami kegagalan, jatuh ke dalam dosa, segeralah melakukan pertobatan, ampuni dosamu. Mari datang kembali kepada Yesus Kristus, menyerah, minta mohon bimbingan supaya engkau dikuatkan, supaya engkau bisa melawan dosa-dosa yang ada dalam dirimu. Jika Anda juga pernah gagal dalam usaha-usaha yang Anda lakukan, baik dalam bisnis ataupun dalam hal lainnya, mari tetap meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Terima kasih saudara, semoga firman ini bisa menjadi pelita bagi kaki kita dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan ajaran-Mu yang mengatakan ketika kami jatuh, supaya kami bisa bangkit kembali. Untuk itu Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami mampu bangkit kembali dari keterpurukan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki keberanian mencoba melakukan sesuatu. Beri kami hikmat untuk tidak membuat kesalahan yang fatal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.